Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Diana, guru produktif jurusan farmasi dalam program Digital Learning SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu penggolongan obat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang ketiga, siswa mampu memahami pengelolaan perbedaan obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang keempat, siswa mampu mengelompokkan obat bebas terbatas, dan obat keras. Nah, yang pertama yaitu definisi penggolongan obat. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri atas obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Nah, penggolongan obat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Menteri Kesehatan Peraturan 6 Tahun 2000. Nah, berdasarkan undang-undang, obat digolongkan ke dalam yang pertama obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Nah, obat bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dibolehkan digunakan tanpa resep dokter, disebut juga obat OTC atau over the counter yang terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, penandaan dan tanda khusus untuk obat bebas sudah diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2380-A-SKA tahun 1983. Yaitu bulatan berwarna hijau, diameter minimal 1 cm dengan garis tepi berwarna hitam, nah seperti yang tertera di gambar di atas. Nah, obat bebas ini adalah obat yang paling aman. Nah, obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan, misalnya vitamin atau multivitamin. Nah, yang kedua, obat bebas terbatas yang dulunya disebut sebagai daftar W, yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya obat anti mabuk, anti-mo, anti-flu, atau noza. Nah, penandaannya ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2380-A-SK-6 1983. Nah, tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam seperti gambar di atas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6355-Dirjen-SK-1969 tanggal 28 Oktober 1969 mengatur tanda peringatan P nomor 1 hingga P nomor 6. Pada kemasan obat ini, seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam dengan tulisan sebagai berikut. P nomor 1, awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas, obat keras hanya untuk dibakar. P
nomor 5, awas, obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Obat keras dulu disebut obat daftar G atau gevaarlijk dalam bahasa Belanda yang artinya berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan ini salah satunya yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik. Kemudian obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Nah, untuk penandaan obat keras sudah diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 023/A/SKA/3 memiliki penandaan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Contohnya antibiotik, obat hormon, dan antihistaminika. Nah, kita lanjut ke obat wajib apotik atau OWA. Nah, obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter yang bertujuan memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Nah, obat-obat yang digolongkan sebagai OWA atau obat wajib apotik merupakan obat yang diperlukan untuk penyakit yang sering diderita pasien. Misalnya, obat antiinflamasi, contoh obatnya asam mefenamat, anti alergi kulit atau topikal, contohnya salep hidrokortison, dan anti alergi sistemik, contohnya CTM, dan obat KB hormonal. Nah, kriteria obat wajib apotik itu apa saja? Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 919 tahun 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, yaitu yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan pasien berusia di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan dengan obat yang dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang mempunyai prevalensi tinggi di Indonesia. Yang kelima, obat tersebut memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi. Nah, daftar OWA ada 3 golongan. Yang pertama, golongan 1. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 929/per/10/1993 tentang daftar perubahan golongan obat nomor 1 yang termasuk ke dalam OWA golongan 1 adalah, ini hanya 10 contoh obatnya. Tetapi yang termasuk ke dalam OWA golongan 1 ada sekitar 18 jenis obat. Nah, yang pertama aminofilin, benzokain, benzoxoinum, bromhexin, chlorhexidin, cetrimid, hexetidin, ibuprofen, lidokain, dan mebendazol. Nah, untuk obat wajib apotik golongan 2 yang termasuk ke dalam golongan 2, saya hanya memberikan 12 contoh obatnya saja. Yang pertama, albendazol, bacitracin, clindamycin, dexamethasone, fenoterol, hidrokortison, flumethasone, ketoconazole, metilprednisolon, omeprazol, piroxicam, dan prednison. Nah, untuk obat wajib apotik golongan 3, yang pertama famotidin, nah itu untuk obat untuk saluran pencernaan, sama halnya dengan ranitidin. Nah, kemudian yang ketiga diklofenak natrium,
Itu untuk antiinflamasi dan anti rematik. Sama juga dengan piroxicam, khasiatnya sama dengan diklofenak natrium. Yang kelima, cetirizine sebagai antihistamin, anti asma, orsiprenalin, dan organ sensorik, contohnya gentamicin yang untuk obat mata. Demikian pemaparan materi hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.